Ya, lanjut ya. Sendi. Nah, secara umum ada berapa sendi sih? Kita lihat di sini ada sendi putar ya di kepala ya, sendi putar. Kemudian sendi peluru itu ada di kaki yang menghubungkan antara os humerus, os femur itu ini ya tulang paha, dan os pelvis ya, pelvis itu panggul. Ya, kalau ini sendi gulung itu ada di antara radialis brachialis dan antara plantar ya, plantar itu telapak tangan. Kemudian di kaki juga ada sendi geser ya, sendi geser itu menghubungkan antara telapak kaki ya, os telapak kaki, os itu tulang, kalau saya bilang os berarti tulang itu ya, osteum itu tulang, dan ini tulang kering atau antara tulang kering dan telapak kaki. Ya ini namanya sendi geser. Sendi plana. Nah, sendi plana kalau tadi sendi gulung itu yang atas, sendi plana ini sendi plana ya. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel yang menghubungkan apa? Antara tulang sini humerus dan radialis dan brachialis ya, antara lengan atas dan lengan bawah, intinya begitulah mudahnya. Oke. Ada persendian mati juga, kalau kita di sini ada sendi mati, ada sendi kaku dan sendi hidup ya. Sendi hidup tadi yang saya sebutkan di sini adalah sendi hidup yang dia bisa bergerak ya. Biasanya ada rongga di dalamnya. Kenapa bisa bergerak begini-begini? Itu ada rongga pelumas ya. Ada rongga-rongga di dalamnya, ada minyak pelumasnya ya, begitu. Ada yang sendi mati. Kalau sendi mati itu sendi-sendi di pelvis ya, daerah pelvis itu ada yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya di panggul, tapi dia tidak bisa bergerak, sehingga panggul ya sudah paten, tidak mungkin panggulnya bergerak ya ke panggul ya, ini dikatakan panggul. Nanti kita lihat lebih lanjut panggul itu seperti apa ya. Oke, ada 3 ya, sendi mati atau sinartrosis, kemudian amfiartrosis atau sendi kaku, dan diartrosis itu sendi hidup. Kalau sendi yang bisa digoyang-goyangkan, bisa bergerak-bergerak, memungkinkan pergerakan, itu sendi hidup ya. Di dalamnya ada, sekali lagi ada rongga yang berisi minyak pelumas. Lanjut. Ini kita ke cervical, ke low back region ya. Low back region itu area bagian belakang ya, dari tulang belakang ke bawah ya. Nah, area tulang belakang dari sini ke bawah itu kita menemukan ada 2, 3, 4, 5 ya, 5 area. Ya, ada cervical di leher ada 7 ruas tulang, kemudian torakal di punggung ada 12 ruas, di lumbal ya pinggang ada 5 ruas, di sakralis atau kelangkang ada 5 ruas, dan coccygus itu tulang ekor ya 4 ruas. Monggo bisa diperhatikan gambarnya. Nah, low back region ini penting untuk menegakkan tulang belakang manusia, menopang struktur tulang belakang manusia. Tanpa adanya struktur tulang belakang ini ya kita tidak bisa berdiri dengan tegak ya, begitu. Ini komponen-komponen utamanya ya, komponen punggung dan low back region. Yang pertama ada otot punggung, ini otot punggung ya, ada ditunjang oleh punggung, perut, pinggang, dan tungkai yang kuat dan fleksibel. Ada apa saja sih di situ? Ada teres mayor, teres minor ya, kemudian beberapa otot lain di bagian punggung. Kemudian ada diskus. Diskus itu bantalan-bantalan tulang rawan ya, yang ini menahan goncangan. Ada di antara vertebra ya, vertebra. Vertebra itu tulang belakang ya. Diskus, mana gambar diskus? Ini nanti kita lihat lebih lanjut. Ini dulu ya, dia memberi jeda antara tulang belakang intervertebra 1, vertebra 2 dan seterusnya begitu. Ya, dia sendi ini bergerak secara halus. Tiap diskus mengandung cairan yang mengalir ke dalam atau keluar sebagai pelumas ya. Sifatnya dia memberikan lumasan, itu pelumas ya. Kemudian gluteus. Gluteus itu ya kalau bahasa kitanya bokong begitu ya. Dan di bokong ini di gluteus ada otot gluteus maximus, gluteus medius, dan gluteus minimus.
ini harus Anda pelajari ya, penting di gluteus nanti kalau Anda di mata kuliah injeksi ya, saya katakan di awal tadi, injeksi itu kaitannya erat dengan ya IM terutama injeksi intramuskular itu kaitannya erat dengan pemahaman Anda terkait otot-otot ini ya, terutama otot di daerah gluteus ya. Mana gluteus maximus, mana gluteus minimus, mana nanti otot deltoid dan sebagainya ya, Anda harus pahami itu. Ini tadi yang sekat ya antara intervertebra ya, intervertebra disc gitu ya, dilihat di sini. Ini intervertebral disc merupakan bantalan ini ya, tulang rawan yang berbentuk cakram yang terdapat pada setiap dua ruas vertebra. Terdapat sebuah ini vertebra. Nah, di antara vertebra itu tulang belakang. Di antara vertebra itu ada intervertebral disc. Ya, intervertebral disc itu tadi bantalan-bantalan sebagai bantalan antar tulang tadi. Nah, manusia itu memiliki 24 buah intervertebral disc yang itu menyangga vertebra, ya, menyangga. Sehingga Anda bisa lentur ya, kadang tulang bisa ke belakang, bisa ke depan, bisa ini kan ada bantuan intervertebral disc yang di dalamnya ada pelumasnya. Sehingga memungkinkan kita bisa berubah posisi ya, miring ke kanan, miring ke kiri, ke belakang, ke depan, bisa lebih fleksibel. Nah, karena bantuan dari intervertebral disc. Tanpa ada intervertebral disc ya tulang belakang hanya akan kaku begini. Ya, kaku. Ya, tidak ada bantalan yang menyangga. Tidak ada bantalan tempat tumpuan maksud saya ya, gitu. Nah, intervertebral disc ini susunannya terdiri dari nukleus pulposus yang memiliki kandungan proteoglikan, mengandung air dan kolagen. Ini pasti ya, karena elastis tadi ya, tentu ada kolagennya, ada airnya sebagai ada ya dia punya manfaat pelumas gitu kan. Kemudian annulus fibrosus, kemudian cartilago endoplate ya. Baik. Ya, ini banyak mengandung kolagen tentunya ya. Kalau kolagen itu, kalau Anda dengar kolagen, ya pasti kan kaitannya dengan sesuatu yang kolagen. Kolagen itu elastis begitu ya. Kolagen elastis. Lanjut. Kita ke tulang leher. Ya. Tulang leher. Kita punya 7 ruas tulang leher dengan tajus sayap, Anda lihat di sini. Ya, ini tajus sayapnya ada lubang jalur saraf. Ini kan ada lubang ya di kanan kiri. Kemudian ruas ke-1 vertebra cervicalis sehingga kepala dapat mengangguk. Ini mengangguk itu karena bantuan ruas ke-1 dari tulang leher. Ruas kedua ini ada bisa berputar-putar begini karena bantuan ruas kedua tulang leher ya. Kemudian ruas ke-7 ya. Lain-lain Anda dibaca sendiri nanti ya. Oke. Nah, ini otot leher. Ini banyak sekali otot pembentuk leher. Penting Anda pahami ya, leher dan wajah. Ini ototnya akan saling terkait. Anda pelajari sendiri ya. Ini mana ini bisa dibaca ya, yang saya katakan Anda pelajari sendiri artinya bisa dibaca begitu. Tidak perlu saya jelaskan terlalu detail. Nah, ini elbow. Elbow itu siku. Ya. Siku ini merupakan titik yang sangat kompleks. Ya, ini siku. Elbow ya, siku ya. Terdapat 3 tulang yang saling terkait ya, yaitu humerus itu tulang bagian atas, radius ulna itu di sini 2 tadi ya, yang tadi saya di depan salah mengatakan ya, saya bilang radialis brachialis ya, yang betul adalah radius dan ulna tulangnya sih ya, kalau muskulusnya lah itu beda lagi. Ini tulangnya ya, humerus itu bagian lengan atas, otot tulang humerus, os humerus bagian lengan atas. Kalau yang lengan bawah itu ada 2 ya, Anda lihat di bawah ini ada 2 tulang, yaitu radius dan ulna. Nah, di sini si elbow ini ketiga tulang tersebut bekerja bersama-sama dalam suatu gerakan ya, fleksi ekstensi, rotasi itu muter. Ini merupakan titik yang kompleks. Tentu ada bantuan dari bisep dan trisep ya di sini ya. Ada otot juga turut berperan di situ. Ini juga penting Anda ketahui ya, terkait otot-otot yang ada di area bahu, muskulus bahu.